Tahukah kamu, di balik sejarah laut yang bergemuruh, ada seorang pria Muslim dari Tiongkok yang menantang ombak dunia. Namanya Cheng Ho, lahir di Yunan tahun 1371 dari keluarga Hui. Kaum Muslim minoritas yang teguh pada keimanan. Sejak kecil ia tumbuh dalam ajaran Islam dengan nama asli Ma He, yang diyakini berasal dari nama Nabi Muhammad. Tapi nasibnya tak semanis cerita. Saat masih bocah, keluarganya ditangkap pasukan dinasti Ming. Ayahnya gugur dan ia dijadikan budak istana. Namun dari kegelapan itu, Ma He justru melesat ke puncak kekuasaan. Ia dikebiri, dibawa ke ibu kota dan hidup di tengah politik kerajaan. Tapi keteguhannya, kecerdasannya, dan keberaniannya membuatnya dipercaya kaisar, hingga ia diberi nama baru, Cheng He, sang pelaut yang akan mengguncang samudera. Tahun 1405, sejarah dunia berubah. Cheng Ho diangkat sebagai laksamana armada laut terbesar yang pernah dimiliki Tiongkok. Dia tak membawa 10 atau 20 kapal, tapi lebih dari 300 kapal raksasa. Panjang kapalnya bisa mencapai 120 meter, jauh lebih besar dari kapal-kapal Eropa. Dengan membawa 27.000 awak kapal, ia memimpin ekspedisi ke Asia Tenggara, India, bahkan sampai Afrika Timur. Tapi hebatnya, Cheng Ho tak datang dengan pedang atau penjajahan. Ia datang membawa hadiah, perdamaian dan persaudaraan di setiap negeri yang ia singgahi. Ia berbicara dengan raja-raja, menawarkan persahabatan, bukan peperangan. Di Malaka, ia mendukung kerajaan Islam. Di Gresik, ia disambut hangat oleh para ulama. Cheng Ho bukan penakluk tanah, tapi penakluk hati. Tak banyak yang tahu, Cheng Ho juga membangun masjid dalam perjalanannya. Di Nanjing, ia mendirikan Masjid Jingjue yang masih berdiri hingga kini. Di Nusantara, ia dipercaya ikut menyebarkan Islam, berdakwah lewat kedamaian dan keteladanan. Ia menjaga sholat di tengah pelayaran, mengatur agar anak buahnya berakhlak baik dan tidak menyakiti penduduk lokal. Dalam catatan sejarah, Cheng Ho dikenal sebagai pribadi rendah hati, sopan kepada siapapun, dan tak pernah memaksakan kepercayaannya. Ia membuktikan bahwa menjadi Muslim bukan berarti memusuhi yang berbeda, tapi justru menjadi teladan dalam akhlak dan ilmu. Bayangkan, seorang Muslim dari Tiongkok dipercaya memimpin armada raksasa dan membawa nama Islam ke belahan bumi lain tanpa menumpahkan darah. Namun tidak semua orang senang pada keberhasilannya. Banyak pejabat kerajaan iri. Mereka menganggap ekspedisi itu memboroskan kas negara. Mereka takut pada pengaruh besar Cheng Ho, tapi Kaisar Yongle percaya padanya. Selama 3 dekade, Cheng Ho terus memimpin pelayaran. Total 7 kali ekspedisi menjelajahi lebih dari 30 negara. Bahkan ia membawa jerapah dari Afrika sebagai hadiah ke Tiongkok. Tapi di balik semua kejayaan itu, Cheng Ho tetap sederhana. Ia tetap sholat, tetap berdoa di atas kapal, tetap merendah meski dipuja. Ia tahu, semua kekuasaan adalah titipan dan semua kebesaran bisa lenyap dalam sekejap. Maka ia menjaga dirinya tetap lurus, tetap dalam jalur keimanan. Di Nusantara, Cheng Ho meninggalkan kesan mendalam. Banyak masyarakat di Semarang percaya bahwa ia pernah singgah dan berdakwah di sana. Di Gunung Batu, berdiri makam simbolik Laksamana Cheng Ho, tempat peziarah datang mengenang jasanya. Di Malaka, ia dipandang sebagai pelindung Islam. Ia bukan hanya pelaut, tapi juga diplomat, ulama, bahkan duta damai. Meski lahir di tengah kekuasaan non-Muslim, ia tak pernah kehilangan jati dirinya. Ia tidak takut menunjukkan bahwa dirinya Muslim. Ia malah bangga bahwa dengan Islam ia bisa membawa kedamaian ke negeri-negeri asing. Bahkan saat harus berdiplomasi dengan pemimpin agama lain, Cheng Ho tetap disegani, bukan karena pangkatnya, tapi karena akhlaknya. Saat pelayaran ke-7 dimulai, usia Cheng Ho sudah tak muda. Tubuhnya mulai renta, rambutnya memutih dan tenaga tak sekuat dulu. Tapi semangatnya tak padam. Ia tahu, ini adalah pelayaran terakhirnya. Maka ia berlayar bukan hanya dengan awak kapal, tapi juga dengan harapan dan amanah besar. Ia ingin mengakhiri hidupnya di atas lautan, tempat ia membesarkan Islam dengan damai. Dan benar saja, dalam pelayaran itulah Cheng Ho wafat. Beberapa catatan menyebutkan ia dimakamkan di laut, dihormati sebagai pelaut agung.
Tapi di Nanjing, dibangunlah makam simbolik tempat rakyat mengenangnya. Ia meninggal bukan sebagai jenderal, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai manusia yang telah menunaikan tugas besar dari sejarah. Ratusan tahun kemudian nama Cheng Ho masih bergema. Ia dikenang di Tiongkok, di Indonesia, di Afrika, dan di Arab. Kisahnya diceritakan dalam buku, film, dan pelajaran sejarah. Tapi lebih dari itu, ia dikenang karena karakternya. Karena ia tak pernah angkuh meski bisa, tak pernah serakah meski punya kuasa, dan tak pernah menindas meski membawa ribuan prajurit. Ia membuktikan bahwa Islam bisa hadir di tengah dunia asing, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pelita. Sebagai pelaut, ia menaklukkan laut, tapi sebagai Muslim, ia menaklukkan hati manusia. Lalu kita bertanya, apa mungkin hari ini lahir lagi Cheng Ho baru, seorang Muslim yang jujur, berani, dan cerdas, yang bisa membawa damai ke dunia yang retak? Dunia sekarang mungkin tak lagi dipenuhi kapal layar, tapi masih penuh dengan ketegangan, perbedaan, dan konflik. Kita butuh sosok seperti Cheng Ho, yang tak takut berbeda, yang berdiri teguh pada iman tapi juga terbuka dalam cinta, yang tak mudah menyerang tapi selalu siap merangkul. Itulah warisan Cheng Ho, bukan hanya tentang laut dan sejarah, tapi tentang bagaimana kita hidup hari ini dengan lebih baik, lebih damai, dan lebih beriman. Maka jika suatu hari kamu berdiri di pelabuhan, melihat ke cakrawala luas, ingatlah bahwa dulu pernah ada seorang anak budak yang menjadi pelaut terbesar dalam sejarah Tiongkok, dan ia seorang Muslim. Namanya Cheng Ho. Ia tak pernah meminta gelar, tapi sejarah memberikannya. Ia tak pernah mengangkat pedang, tapi dunia menghormatinya. Dan ia tak pernah membanggakan diri, tapi Islam bangga padanya. Inilah kisah yang tak boleh hilang. Kisah tentang keberanian, tentang iman, dan tentang damai yang dibawa oleh layar-layar yang bergerak menembus cakrawala sejarah.